dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua sehat-sehat dan baik-baik saja, dan dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan, dan dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar atau pernah tahu lagu yang ditulis liriknya oleh Robert and Leah mengenai bagai Raja Wali bukan terbang tinggi, bagai Raja Wali mengatasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi. Beberapa dari kita rindu untuk memiliki kehidupan seperti ini, kehidupan yang mengatasi badai. Mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang tertulis di kitab Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah Kau mengurapi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan, kami boleh diteguhkan, dan setiap hati kami semakin tertuju dan terpaut kepada Tuhan. Roh Kudus, Kau menaungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 saya bacakan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu?
Dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Kita semua rindu mengalami kehidupan ini yang mengatasi badai dalam kehidupan, yang mana kita semua sedang mengalaminya saat-saat ini. Firman Tuhan kitab Yesaya ini berbicara bagaimana Nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya, janji kelepasan. Karena saat itu umat Tuhan sedang dalam pembuangan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di kitab Raja-Raja 24 dan 25, di situ menceritakan bagaimana orang-orang Babel menyerang Yerusalem, menghancurkan bait Allah, mengangkut penduduknya, mengambil barang-barang berharga untuk dibawa ke pembuangan. Meskipun kejadian tersebut atas kehendak Tuhan, bahwa umat Tuhan suku Yehuda ini yang ada di Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan, namun Tuhan tetap berinisiatif untuk melepaskan mereka dari pembuangan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik. Apa yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana situasi umat Tuhan saat itu. Mereka sedang tertekan, mereka sedang lelah, mereka mulai putus asa, mereka mengeluh. Apakah hidup kita ini tersembunyi? Apakah Tuhan memperhatikan keadaan kita? Bagaimana itu bisa terjadi? Tuhan langsung menjawab lewat hambanya Nabi Yesaya. Di ayat 27 dikatakan, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Tuhan bisa melihat setiap kedalaman hati umat. Tuhan bisa melihat setiap kedalaman hati manusia. Dan Tuhan berbicara bahwasannya Dia sebenarnya memperhatikan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita umat manusia. Apa yang terjadi dengan umat Tuhan saat itu? Mereka mengalami badai, mereka mengalami kesulitan, tekanan. Bagaimana dengan kita saat ini? Pandemik yang kita alami saat ini, ada yang di PHK, ada mungkin yang tidak di PHK namun gajinya harus dipotong. Ada mungkin yang mengalami kesulitan harus membayar cicilan di bank. Ada mungkin yang mengalami bosan, kejenuhan tingkat tinggi karena harus di rumah saja. Banyak hal yang dihadapi saat-saat ini. Dan adakah di antara kita yang mempertanyakan, Tuhan, apakah Engkau memperhatikan kehidupan kami? Apakah Engkau peduli kehidupan kami? Apakah Engkau melihat apa yang kami hadapi saat ini? Tuhan menjawab, jelaskan bahwa Tuhan Dia peduli dan Dia memperhatikan kehidupan umatnya. Di ayat ke-28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan itu Allah yang kekal. Dia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Kalau bumi Dia ciptakan yang begitu besar dari ujung ke ujung, air laut ada dalam genggamannya, apalagi saudara dan saya.
apalagi kehidupan kita. Tuhan perhatikan. Amin. Dan setiap kita rindu atau ingin untuk mengalami kehidupan yang bisa mengatasi badai, rindu mengalami kehidupan seperti lagu tersebut. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita rindu bisa mengatasi badai hidup ini seperti Raja Wali. Seperti yang tadi kita baca di ayat 31. Bagaimana itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Tuhan memberikan kuncinya. Yang pertama adalah arahkan pandangan kita kepada Allah saja. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Di ayat ke-28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Jadi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar, Tuhan yang menjadikan langit bumi ini, Tuhan yang menakar air laut dalam genggamannya, Tuhan yang begitu dahsyat. Dia mengatakan, Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah. Bahkan Dia mengatakan juga bahwa Dia menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Saya berdoa, setiap Bapak, Ibu, Saudara boleh mengalami kekuatan yang baru yang dari Tuhan, boleh mengalami kasih Tuhan, boleh mengalami kebaikan Tuhan, karena Dia Tuhan yang memperhatikan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan, melebihi pandangan kita terhadap masalah, melebihi pandangan kita terhadap badai yang saat ini sedang terjadi. Karena sewaktu pandangan kita lebih besar kepada masalah yang terjadi, kekuatan kita akan lemah, kekuatan kita akan kecil. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, arahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka kekuatan kita ditambahkan. Tuhan baik. Amin. Saya pernah mengalami satu keadaan yang menurut saya itu sulit buat saya, karena saya harus melahirkan sebelum waktunya, dan semua perawat mengatakan hal-hal yang negatif. Sehari sebelum saya melahirkan, mereka semua mengatakan hal yang negatif, bahwa paru-paru anak saya belum kuat, bahwa kalau nanti paksa lahir akan mengalami satu situasi di mana dia harus dirawat yang intensif, membutuhkan biaya yang begitu besar, dan itu cukup membuat saya khawatir. Tapi satu hal, saya ingat firman Tuhan. Saya mengingat saya punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah yang saya hadapi, sehingga saya mengajak suami saya dan kita sepakat berdoa. Kita katakan, Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, semua isinya Kau jadikan, dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau juga yang merajut janin dalam rahim saya. Engkau juga yang merajut paru-paru anak saya. Saya berdoa, Tuhan, Engkau yang menguatkan paru-paru anak saya. Saya hanya berseru seperti itu. Saya pandang Tuhan dan iman saya mulai timbul. Dan saya menepiskan semua perkataan negatif dari perawat. Dan puji Tuhan, keesokan harinya saya bisa melahirkan dengan normal. Dan puji Tuhan, anak saya sehat-sehat dan baik-baik saja. Sekarang dia sekolah, sudah kinder 8. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sewaktu saya memandang kepada Tuhan melebihi masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi badai? Nantikanlah Tuhan.
Yesaya 40 ayat 30 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda berbicara, orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya energi, bisa jatuh, lesu, bisa lelah karena badai, karena masalah. Bahkan bisa tersandung karena ada badai, karena ada masalah. Tetapi Tuhan memberikan solusi di ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali. Tahukah Bapak Ibu Saudara, raja wali itu suka terbang di atas badai. Justru dia menggunakan badai untuk mengepakkan sayapnya sehingga dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Seharusnya sewaktu ada badai membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Sewaktu ada badai membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kekuatan Tuhan Dia berikan sewaktu kita mencari wajah-Nya, sewaktu kita berharap akan kasih setia-Nya, sewaktu kita menghampiri tahta kudus-Nya. Izinkan hadirat-Nya melingkupi hidup kita. Izinkan kebenaran firman-Nya memperbaharui hati dan pikiran kita. Izinkan perkataan-Nya, Roh Kudus-Nya menuntun seluruh kehidupan kita. Saya percaya sewaktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita bisa melewati badai ini dengan penuh sukacita. Kita bisa melewati badai ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman kepada Allah, karena Dia Allah yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Teruslah arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan nantikanlah Tuhan, karena Dia Tuhan yang baik. Kita tahu, bahkan firman Tuhan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus waktu mengatakan hal ini, dia sudah melewati hal-hal yang paling sulit di dalam kehidupannya. Dia mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu penindasan. Dia tahu semua keadaan-keadaan yang paling sulit, bahkan keadaan-keadaan yang paling tinggi. Tapi dari semuanya itu dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Yesus Kristus, dan kita bisa kuat, kita bisa mengatasi badai hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Teruslah arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Dan kita percaya kita bisa melewati badai ini, dan hidup kita tetap bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Sewaktu saya mengalami situasi ini, mungkin saya tidak berdampak secara langsung, tetapi itu juga terjadi dalam kehidupan usaha suami saya. Keputusan yang kami ambil adalah kami mencari Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kami berharap hanya kepada Tuhan. Menantikan Tuhan berbicara, izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita, menuntun kehidupan kita, memberitahu apa yang harus kita lakukan. Izinkan Dia terus menuntun. Dan kami sepakat terus percaya bahwa Tuhan memelihara kami. Dan puji Tuhan, di situasi ini Tuhan tetap mendatangkan orderan-orderan untuk usaha yang suami saya kelola. Dan bahkan Tuhan menggerakkan sahabat-sahabat kami memberikan orderan. Juga customer-customer yang sebelumnya pernah datang, mereka menghubungi lagi.
Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan ini bahwa mari terus arahkan pandangan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah lebih besar dari setiap masalah, tekanan yang kita hadapi saat-saat ini. Dan terus berharap kepada Tuhan. Nantikan Tuhan. Saya percaya setiap kehidupan kita akan seperti yang Tuhan janjikan, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kita seperti Raja Wali yang naik terbang, mengepakkan sayapnya. Kita akan terus berjalan dan kita tidak menjadi lesu. Kita akan terus berlari dan kita tidak menjadi lelah. Bahkan lewat kehidupan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Lewat kehidupan kita bisa menguatkan saudara-saudara yang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya biar firman Tuhan ini tertanam dalam setiap hati kita dan meneguhkan setiap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa, matraikan kebenaran firman ini dalam setiap hati kami yang mendengar. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Biarlah kami menjadi umat yang terus mengarahkan pandangan kami kepada Allah dan menanti-nantikan Engkau. Kami akan melihat kebaikan-Mu Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Di mana kami orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Kau akan bawa kami naik terbang seperti Raja Wali. Kami terus berjalan dan tidak menjadi lesu. Kami terus berlari dan tidak menjadi lelah. Bapa di surga, aku berdoa, aku melepaskan berkat untuk setiap umat Tuhan yang mendengar pemberitaan firman ini. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang tawar hati Engkau hiburkan Tuhan. Jamah setiap umat-Mu saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin.